Swastiastu. Halo semua, saya Ida Yurisma Anja Putri, kelas 11 MIPA 2, absen 15, akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu sang pencetus dan arsitek Undang-Undang Dasar 1945, Supomo. So without any further ado, here we go! Supomo merupakan seorang pahlawan nasional serta pencetus sekaligus arsitek Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai nama lengkap Profesor Dr. Mr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Beliau merupakan anak sulung dan mempunyai 4 adik laki-laki dan 6 adik perempuan. Beliau terlahir dari keluarga Ningrat bangsawan Jawa, di mana kakek dari ayah dan ibunya sama-sama memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Kakek dari pihak ayahnya bernama Raden Rumenggung Reksowardono yang merupakan Bupati Sukoharjo. Sementara kakek dari pihak ibunya bernama Raden Tumenggung Widjodikojo yang merupakan Bupati Nayak Sragen. Ayah dari Supomo bernama Raden Rumenggung Widnodipuri, yang dimana merupakan Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta, serta ibunya bernama Raden Ayurenak Widnodipuri. Sebagai seseorang yang beruntung terlahir di keluarga priayi, Supomo bisa bersekolah di sekolah-sekolah Belanda yang cukup bergengsi. Pada tahun 1917, beliau menjajaki pendidikan di sekolah ILS atau European Library School, di mana ILS merupakan sekolah milik Belanda untuk anak-anak pribumi Boyolali. Setelah lulus dari ILS, Supomo melanjutkan sekolahnya di Mulo. Mulo merupakan sekolah setingkat SMP di Solo. Setelah itu, beliau pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan hukumnya di Batavia Charter School. Dan pada tahun 1923, beliau berhasil lulus. Lalu, di antara tahun 1924 hingga tahun 1927, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda. Beliau dibimbing oleh seorang profesor hukum arsitek yang dikenal sebagai tokoh ilmu hukum adat Indonesia dan seorang ahli hukum internasional bernama Cornelis van Willenhove. Pada tahun 1927, beliau berhasil lulus dengan gelar Mr. Indirecten atau sarjana hukum. Nah, sebulan setelahnya, beliau berhasil menyandang gelar doktor dengan judul disertasinya yaitu Reorganisasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta. Dalam disertasinya tersebut, beliau tidak hanya mengupas mengenai sistem agraria tradisional saja, melainkan juga meneliti hukum-hukum kolonial yang terkait dengan pertahanan di daerah Surakarta. Selain mendapatkan gelar doktor, beliau juga mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu penghargaan Gajah Mada. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Supomo menikahi seorang putri dari Pangeran Aryo Mataram yang bernama Raden Ajeng Kusartati. Beliau menikah pada tanggal 20 Januari 1929. Dan dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai 6 orang anak. Supomo wafat di usia yang sangat muda akibat serangan jantung yang dideritanya. Beliau meninggal pada tanggal 12 September 1959 di Jakarta dan dimakamkan di Purwosari, Surakarta. Supomo adalah salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam kemerdekaan Indonesia. Kontribusi Supomo sangat besar dalam pembentukan dasar negara dan konstitusi bangsa Indonesia. Ketika pendudukan Jepang di Indonesia telah berakhir, Supomo bergabung dengan BPUPKI dan juga PPKI bersama tokoh lainnya. Nah, di hadapan sidang resmi pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan,
Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah dan keadilan rakyat. Kontribusi lainnya yang dilakukan Supomo dalam kemerdekaan Indonesia adalah menjadi ketua panitia kecil yang bertugas untuk merancang dan juga menyempurnakan naskah Undang-Undang Dasar dari hasil Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Setelah naskah Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah tersusun rapi, Supomo menawarkan diri untuk membentuk panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa tersebut bertugas untuk menyempurnakan bahasa dalam undang-undang agar lebih dipahami oleh masyarakat. Profesor Dr. Mr. Supomo sangat memotivasi saya. Saya sangat mengagumi beliau karena di masa mudanya, beliau dapat menentukan hal yang disukainya dengan menekuni satu bidang saja, yaitu hukum. Sehingga fokus untuk mencapai cita-citanya dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Selain itu juga Supomo memiliki kegigihan dan semangat yang tinggi dalam menempuh pendidikannya. Bahkan Supomo juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta keberanian. Dapat dilihat bahwa Supomo berani mengkritik Belanda dalam disertasinya walaupun Supomo dekat dengan Belanda. Artinya beliau selalu memihak pada kebenaran. Atas kontribusinya dan juga jasanya yang sangat besar pada Indonesia, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta dan juga di kota-kota lain di Indonesia. Sebagai penghargaan, beliau juga diberikan gelar pahlawan nasional pada tahun 1965. Semoga segala jasa dan juga hal-hal positif yang telah dilakukannya dapat memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada kita semua, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Baik, demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun informasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Bye!